Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey anak-anak, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Alvinda Nur Samsa. Di sini kakak akan menerangkan tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran keempat, yaitu tentang kelestarian lingkungan dan wawancara. Baik anak-anak, di sini kakak akan menerangkan tentang pembelajaran keempat, yaitu tema 3, subtema 3, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Yang pertama, kakak akan menerangkan tentang PPKN, yaitu tentang kelestarian lingkungan. Di sini yaitu kelestarian lingkungan. Kakak akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, apa sih pengelolaan lingkungan hidup itu? Pengelolaan lingkungan hidup itu yaitu upaya terpadu untuk mendasarkan hargai atau melingkungan yang menjadi kesejahteraan. Melaksanakan kelestarian lingkungan itu seperti apa sih? Yaitu dampaknya akan mengakibatkan seperti bencana-bencana alam, yaitu seperti banjir, tanah longsor, terus apalagi yaitu kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, di sini kakak akan membahas tentang bencana alam yang pertama, yaitu tentang banjir. Dampak banjir itu diakibatkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memotong pohon sembarangan atau menebang pohon sembarangan. Jadi kalau kalian menebang pohon sembarangan di hutan-hutan atau bahkan di dekat rumah kalian itu akan mengakibatkan banjir. Terus yang kedua yaitu tentang masih sama, yaitu tentang kejadian banjir itu mengakibatkan seperti apa? Yaitu dampaknya yang kedua, yaitu kalian biasanya membuang sampah sembarangan. Nah, di sini banjir itu bisa diakibatkan dengan membuang sampah sembarangan. Contohnya yaitu membuang sampah sembarangan di kali atau di solokan, itu akan mengakibatkan banjir. Seperti itu ya anak. Terus dampak-dampak yang banjir itu apa saja sih selain merugikan? Ada juga yaitu dampak-dampak sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyebarnya penyakit. Nah, di sini itu maksudnya menyebarkan penyakit wabah-wabah seperti penyakit kulit atau penyakit yang gatal-gatal, itu biasanya disebabkan dengan waktu banjir, seperti itu. Terus yang kedua yaitu kehilangan harta benda. Nah, selain itu banjir itu mengakibatkan kalian itu kehilangan harta benda kalian. Kalau banjirnya itu 3 meter, itu biasa mengakibatkan kehilangan harta benda, kayak baju kalian hilang, terus motor kalian hilang, sepeda kalian hilang, seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu menimbulkan banyak korban. Nah, kalau kalian dilihat di berita-berita itu menimbulkan banyak korban itu karena apa? Karena banjir yang tinggi, karena orang tidak bisa berenang, terus tiba-tiba banjir datang, langsung kabur semua atau langsung berlari-larian. Nah, ada beberapa manusia yang tidak bisa berenang, itu bisa mengakibatkan korban atau meninggal, seperti itu. Oke. Terus cara mengatasi banjir itu seperti apa, Kak? Yaitu dengan cara yang pertama, menata daerah aliran kalian di daerah kalian itu, seperti kali kalian itu digali, terus ditata yang bagus, terus tidak membuang sampah di kali, seperti itu. Terus yang kedua yaitu tidak membuang sampah, yang ibu tadi jelaskan di depan, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, itu bisa mencegah terjadinya banjir. Terus yang ketiga yaitu tidak membangun rumah ataupun bangunan di tepi sungai. Nah, orang Jakarta, tahu kan kalian, di kota Jakarta itu kan banyak banget rumah-rumah yang dekat kali-kali atau dekat sungai. Itu karena apa? Karena di Jakarta itu kan tidak ada lahan yang kosong, terus terpaksa orang-orang Jakarta itu membangun rumah di dekat sungai. Nah, itu bisa mengakibatkan kebanjiran karena tanah yang ada di dekat sungai itu tidak bisa meresap air, terus airnya meluap, akhirnya mengakibatkan banjir, seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu melakukan pengerukan sungai. Nah, kalau biasanya di daerah ibu, di daerah kakak itu pengerukan sungai itu 5 tahun sekali itu harus dikeruk sungainya agar lebih lebih dangkal gitu loh, lebih
ke bawah, jadi kayak air itu menyerapnya langsung cepat seperti itu. Ada juga yaitu tentang tanah longsor. Nah, tanah longsor ini juga termasuk bencana alam. Terus apa sih hal-hal yang mengakibatkan tanah longsor? Itu yang pertama, timbulnya korban jiwa maupun korban luka. Nah, jadi tanah longsor itu juga mengakibatkan timbulnya korban-korban seperti yang banjir tadi. Terus yang kedua yaitu rusaknya rumah. Jadi kalau tanah longsor itu tadi banjir itu mengakibatkan benda-benda harta benda kalian menghilang, tapi tanah longsor juga mengakibatkan rumah-rumah kalian juga rusak seperti itu. Terus yang ketiga yaitu memburuknya situasi lingkungan. Jadi seperti lingkungan kalian itu menjadi lebih buruk atau lebih kotor, lebih kayak tidak terurus gitu, karena ke tanah longsor banyak-banyak apa itu namanya, tanah yang berkeliaran di dekat rumah kalian seperti itu. Terus menyebabkan trauma. Nah, ini biasanya kalau tanah longsor itu menyebabkan trauma. Jadi kayak anak kecil itu takut dekat yang pegunungan, terus bilang aku takut karena di situ banyak tanah longsor atau yang pernah terjadi di rumahnya kemarin yang terjadi di korban tersebut. Yaitu terus cara pencegahannya gimana Kak? Itu yang pertama membuat apa ya, seperti kayak terseremit itu tentang kayak seperti pohon-pohon itu direboisasi gitu loh. Jadi kayak pagar itu jadi kayak penampungannya tanah itu langsung ke dalam. Seperti kalian tahu kan kalau lewat Ponorogo itu ada kayak pagar. Nah, itu kan ada pohon-pohonnya juga. Nah, di situ biasanya itu ada longsornya itu langsung terjunnya ke situ. Jadi nggak langsung terjunnya ke jalan seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara, yaitu tentang bahasa Indonesia tentang wawancara. Selanjutnya kakak akan menjelaskan bahasa Indonesia tentang menyusun laporan wawancara. Nah, di sini apakah yang dimaksud wawancara? Wawancara itu merupakan proses antara orang yang lebih dari satu. Jadi kalau kalian wawancara itu kalian harus mewawancarai orang itu lebih dari satu. Jadi kalau kalian cuma tunggal, kita doang wawancara, itu kayak seperti orang gila. Jadi kayak kalian tuh mewawancarai orang itu harus lebih dari satu orang. Jadi kayak saya bersama Bu Rinda itu wawancara, terus saya bersama Bu Rinda dan Bu Sonia itu juga disebut wawancara. Nah, caranya menyusun laporan hasil wawancara dengan baik, cara-caranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, perhatikan kaidah penulisan laporannya. Dan di sini itu maksudnya kaidah-kaidah penulisan laporan, kalian itu harus menyusunnya itu dengan kalimat yang baik atau penulisan yang baik, mana abjad kapitalnya yang besar itu ditaruh di mana, itu kalian harus bisa seperti itu. Terus yang kedua yaitu jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Nah, maksudnya di sini yaitu kalian tidak boleh mencampuri hasil wawancara kalian dengan pendapat kalian sendiri. Jadi harus murni dari narasumber. Jangan tiba-tiba kalian kurang pas, yaudah aku kasih lagi aku tambahin lagi, itu jangan. Jadi harus murni dari narasumber seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu pilihlah data yang relevan dengan permasalahan. Jadi kalian itu kalau mewawancarai seseorang itu harus mempunyai data yang relevan. Jadi harus yang valid terlebih dahulu. Jadi jangan langsung mewawancarai tapi tidak mempunyai data yang relevan maupun data yang tidak valid, itu jangan. Terus selanjutnya jaga nama baik narasumber dan kalau perlu merahasiakan identitasnya. Jadi kalau kalian jadi ditanya terlebih dahulu narasumbernya, Kak, Pak, Bu, apakah identitas Bapak atau Ibu bisa kami proses atau kami up di media, atau kami bisa tidak langsung menyebutkan nama Bapak Ibu tersebut, atau bisa dirahasiakan. Seperti harus ditanya terlebih dahulu kepada narasumbernya. Kalau memang berkenan narasumbernya itu di up atau istilahnya dimasukkan ke dalam media, itu tidak masalah. Tapi kalau narasumbernya itu baik anak-anak,
itu tadi salah satu pembelajaran dari Ibu Alvinda, dari Kakak Alvinda dari Magang 2